Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده ولأنه لا أمة بعده أما بعد. Hadirin hadirat a'azzani Allah, kembali kita memuji Allah atas segala limpahan nikmat, karunia dan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bisa dan mampu menggunakan nikmat-nikmatnya dengan sebaik mungkin dan menggunakan hidayahnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam, kepada para sahabatnya, para tabi'in, dan juga kepada para tabi'ut tabi'in, serta seluruh kaum muslimin di belahan dunia ini yang berdakwah menegakkan kalimat la ilaha illallah dengan istiqamah, dengan metode yang benar sampai tegaknya hari kiamat. Bapak Ibu permisa rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat suatu perumpamaan tentang kalimat tauhid dengan sebuah pohon yang baik yang akarnya menghunjam kokoh ke bumi dan cabang-cabangnya menjulang ke atas langit sana. Allah Subhanahu wa ta'ala memperumpamakan itu di dalam sebuah ayat suci Al-Quran yang Bapak Ibu dapat bisa melihatnya pada Al-Quran surah Ibrahim ayat 24 sampai 25. Allah berfirman, kaifa dharaba masalal ladzi kaifa tara alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amsal lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Demikianlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menasihati kita, di mana artinya adalah, tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah membuat perumpamaan kalimat thayyibah, kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke atas langit. Pohon tersebut memberikan buahnya kepada setiap musim dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Ikhwatal iman, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kalimat thayyibah dalam ayat tersebut adalah kalimat syahadah la ilaha illallah,
tiada ilah yang hak melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah perumpamaan bagi seorang yang murni dan benar dalam keimanan dan tauhidnya. Dan keimanan yang benar tersebut menghunjam kokoh dalam hati. Ia meyakini kebenarannya sehingga akan tampak buah dari keimanan tersebut berupa sebuah macam kebaikan dan amal saleh. Maka benar apa yang telah dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Asy'adi rahimahullahu taala yang mengatakan ketika menafsirkan ayat tersebut, beliau berkata, "Fakadzalika syajaratul iman asluha thabitun fi qalbil mu'min." Demikianlah pohon keimanan yang akarnya menghunjam di hati orang-orang yang beriman. Ilman wa i'tiqadan, baik secara keilmuan dan secara keyakinan. Wa far'aha minal kalami thayyib wal amal salih. Dan cabangnya adalah ucapan yang baik dan amal saleh, wal akhlaqul mardiyah, dan akhlak yang diridhoi. Itu yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sya'di dalam tafsir Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Mannan. Para jemaah rahimakumullah, dari ayat yang kita sampaikan tadi dapat diambil banyak kesimpulan, dan kesimpulannya adalah bahwa pohon keimanan yang baik akan membuahkan beberapa hasil yang baik pula. Keimanan yang sempurna akan menghasilkan buah yang baik juga. Yang dimana hasil dari keimanan di antara lain adalah ucapan yang baik. Seorang yang benar keimanannya dan tauhidnya akan mencermin dari apa yang terucap dari lisannya. Jika keimanannya benar, maka yang keluar dari lisannya adalah kata-kata kebenaran. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang beriman agar berkata yang benar. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Demikianlah apa yang disampaikan oleh firman Allah. Ucapan yang baik yang tidak menyakiti orang lain juga merupakan tanda keutamaan keislaman seseorang. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, "Qalu ya Rasulullah," bahwa para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ayyul Islam afdal?" Siapakah orang Islam yang paling utama? Rasulullah mengatakan, "Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang Islam yang paling utama yaitu seorang muslim yang selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Artinya seorang muslim yang tidak mempergunakan tangan dan lisannya untuk menyakiti seseorang, yang tidak menggunakan lisan untuk berkata-kata yang jelek, yang buruk dan kotor, dan tidak menggunakan tangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci dan termasuk dosa-dosa tangan lainnya. Dan itu adalah tanda bukti baiknya iman seseorang yang menghasilkan efek samping berupa akhlak yang mulia, berupa perbuatan-perbuatan yang mulia, dan mencegah buruknya lisan dari fitnah-fitnahnya dan buruknya tangan dari kerangguan-kerangguan dan dosa-dosanya. Kemudian di antara buah keimanan yang sangat tampak bagi seorang yang beriman kepada Allah adalah amal soleh. Di mana keimanan yang benar akan melahirkan amal soleh ini, yaitu amalan yang dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Jalla fil Ula dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan amal soleh dapat berupa salat, puasa,
zakat yang baik, akhlak yang mulia, dan yang lainnya. Bagaimana apa yang dikatakan oleh Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala berkata, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban. Sesungguhnya suatu amalan jika dilakukan dengan ikhlas, wa lam yakun sawaban, tetapi tidak benar, lam yuqbal, maka ia tidak akan diterima. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan, dan jika amalan tersebut benar tetapi tidak ikhlas, lam yuqbal hatta yakunu khalisan wa sawaban, maka tidak pun diterima oleh Allah hingga amalan tersebut ikhlas dan benar. Wal khalis ay yakuna lillahi was shawab ay yakuna ala sunnah. Dan ikhlas adalah karena Allah, dan benar adalah menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam. Jadi amal saleh harus dilakukan dengan yang ikhlas, ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang lain. Jadi ibadah kita, salat kita hanya kepada Allah, ikhlas. Dan juga mengikuti sunnah Rasulullah, ittiba'u bir Rasul. Jadi amal saleh harus ikhlas yang pertama. Kemudian berkecocokan, berkesesuaian dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Amalan yang kita kerjakan tidak sia-sia dan tidak rugi untuk kita, karena diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Imam Al-Fudail bin Iyad tadi. Kemudian hadirin pemirsa rahimakumullah, di antara buah keimanan yang kuat dan tauhid yang kokoh adalah akhlak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanan yang benar membuahkan sesuatu yang bakal dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala dari perkataan, perbuatannya, tingkah laku dan perasaannya. Sehingga seorang mukmin akan baik dalam bermuamalah dengan sesama manusia, dalam bertutur kata dan dalam bertingkah laku. Nah, dengan akhlaknya tersebut ia menjadi dicintai oleh manusia dan yang lainnya. Semakin baik akhlaknya seseorang, maka semakin menunjukkan kesempurnaan imannya. Bagaimana diriwayatkan dari sahabat yang terkenal ya, Abdurrahman bin Sakhr, atau yang lebih akrab didengar oleh kita, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa." Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala ya, dan juga Imam Abu Dawud rahimahullah taala, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah sahihah. Ikhwatal iman, artinya hadis ini dapat kita jadikan pijakan, acuan agar senantiasa kita memperbaiki akhlak kita, agar kita meraih derajat mukmin yang paling sempurna imannya. Sehingga dengan demikian mukmin yang benar akan imannya pasti dia menjadi insan yang mulia di atas muka bumi ini. Karena keimanannya akan mendorongnya untuk berucap yang baik. Keimanannya akan memotivasi untuk melakukan berbagai macam amal saleh. Dan keimanan juga akan mengajaknya untuk menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan akhlak-akhlak yang diridai Allah Subhanahu wa taala ini akan menghasilkan mahabbah bagi makhluk. Maka bisa dikatakan, jika kalian ingin mencintai makhluk, cukup cintai Allah. Karena barang siapa yang mencintai Allah dan Allah cinta kepada kita, maka makhluk-makhluk yang berada di atas langit dan berada di bawah bumi ini semuanya akan mengikuti mahabbatullah, cinta Allah. Bila Allah cinta kepada seorang hamba, maka akan disebarkan benih-benih cinta dalam hati seorang hamba untuk seseorang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, agar keimanan benar-benar menghujam dalam dada, menancap kuat dalam hati, maka hendaknya seorang muslim berupaya untuk menyirami pohon keimanannya tersebut
dengan menghadiri majelis-majelis ilmu yang di dalamnya diajarkan ayatullah, ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan demikian diharapkan keimanannya akan senantiasa terpupuk subur, ya, tertancap kuat dan yakin seyakin-yakinnya, ikhlas was-shawab, sehingga dapat tumbuh dengan kokoh dan pada akhirnya akan membuahkan hasil positif, yakni menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah dan mulia di hadapan manusia. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Barakallahu fiikum ajmain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum.